Nah, mungkin tadi juga pada bingung kenapa dipanggilnya Bu Rete. Namanya Ramadhanti Firmaningsih, kenapa dipanggilnya Bu Rete? Jadi sebenarnya ibu dipanggil Ibu RT bukan karena beneran jabatannya ketua RT ya, tapi kebetulan mengelola komunitas namanya Laboratorium Konten. Terus di sana cosplay pura-puranya jadi Ibu RT, terus punya warga-warga gitu. Jadinya lebih enak dipanggilnya sampai sekarang jadi kebawa panggilnya Bu Rete. Udah dipanggil ini sejak lama dari sekitar tahun 2022. Jadi karena udah terlalu sering, udah sering banget dipanggil pakai Bu Rete. Jadi sekarang kalau perkenalan seringnya bilang, iya ini namanya Ramadhanti Firmaningsih bisa dipanggil Bu Rete. Sekarang lagi master bisnis administrasi di China. Jadi sekarang beda 1 jam mungkin ya sama teman-teman yang ada di WIB. Tapi mungkin jadinya sama jamnya kalau sama teman-teman yang di WITA gitu. Kemarin kita udah belajar sedikit soal organic marketing ya. Jadi gimana caranya kita membangun media sosial kita secara organik. Organik itu dalam artian kita tidak mengeluarkan biaya apapun untuk melakukan marketingnya. Tidak mengeluarkan biaya itu bukan berarti sama sekali bisnisnya tidak mengeluarkan uang ya, tapi berkaitan dengan aktivitas marketingnya sendiri itu tuh tidak ada yang dikeluarkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kolaborasi versus kompetisi. Intinya kan pada bilang kalau kita sedang berkompetisi dengan bisnis lain. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya kita itu bisa berkolaborasi dengan bisnis yang lain juga atau yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan sekarang namanya biasanya kita kenalnya influencer atau biasanya kalau teman-teman di media sosial seringnya ngomongnya KOL. KOL kayak kalau nulis call. Nah, tulisannya KOL. KOL, Key Opinion Leader atau pemimpin dalam sebuah opini kayak gitulah ya, gampangnya influencer gitu aja. Cuma influencer ini jenis-jenisnya ada banyak dan nanti akan kita pelajari di hari ini. Nah, karena kemarin sudah ada beberapa yang tanya juga ya soal gimana caranya mengoptimalkan karena memang secara organiknya sebenarnya ngerasanya udah di-push sampai maksimal. Nah, ini kira-kira kayak gimana nih Bu Rete untuk menambah atraksi-atraksi marketing lainnya. Makanya hari ini mau ngomongin soal paid marketing juga dan kenapa itu penting. Terus gimana cara milih influencer yang tepat sama gimana caranya bikin strategi UGC-nya. Nah, sebenarnya paid marketing itu nggak cuma influencer marketing ya, cuma hari ini kita akan fokusnya ke influencer marketing karena kalau paid marketing yang lain itu pasti akan lama banget, apalagi kalau kita ngomongin ads. Aku yakin di sini justru ada teman-teman yang lebih berpengalaman di bidang ads itu sendiri. Ads sendiri aja tuh ada Google Ads, ada YouTube Ads, ada Marketplace Ads, ada Meta Ads, ada Instagram Boost Post, dan lain-lainnya lagi gitu. Jadi itu akan sangat banyak. Nah, hari ini kita akan fokusnya ke influencer-influencer lokal aja. Kebetulan karena memang dari belasan puluhan klien yang aku handle, kami sekarang fokusnya emang mengembangkan di influencer-influencer lokal. Nah, nanti aku coba kasih penjelasan kenapa influencer lokal ini sejauh ini jadi salah satu yang paling efisien cara kerjanya. Nah, ini sekilas tadi karena kita udah ngomongin yang organik itu apa, jadi paid marketing itu ya kebalikannya aja. Kalau organik itu tanpa biaya, kalau paid marketing itu berarti kita mengeluarkan biaya di luar biaya operasional. Misalnya kita sewa jasa agensi, itu namanya bukan biaya marketing, itu operasional marketing, karena itu dibebankan ke biaya operasionalnya. Karena kan kita mengeluarkan uang itu tuh untuk jasa, bukan untuk aktivitas marketingnya secara langsung. Biaya marketing tuh misalnya iklan di Facebook, iklan di TikTok, iklan di Instagram, atau bayar ke influencernya langsung itu yang disebut dengan paid marketing. Jadi kalau sering dengar kayak pengen endorse ini dong, nah itu sebenarnya sebutan untuk paid marketing juga gitu. Nah, kenapa paid marketing ini tuh penting? Karena kemarin kan kita udah ngomongin yang organik. Terus kemarin kan sempat aku sampaikan juga ya kalau misalnya yang organik itu biasanya memakan waktu learningsnya itu 1, 2, 3 bulan itu aja hitungannya cepat. Ada juga yang 1 tahun baru dapetin learningsnya kayak gimana, baru bisa eh, apa namanya break break rulesnya gitu. Kalau biasanya pakai cara A B C, baru bisa kayak oh ternyata lama banget prosesnya untuk bisa nge-unlock cara yang baru kalau pakainya organik. Karena ya kalau organik itu kayak yang kemarin siapa ya Kak? Siapa ya kemarin yang nanya Bu Rete, aku kasih keranjang kok jadi nggak ini ya viewsnya nggak banyak ya. Nah itu karena TikTok juga pengen minta duit dari kita gitu. Nah itu salah satu cara yang kita pakai adalah akhirnya bayar. Nah
marketing yang bayar ini hasilnya emang cenderung lebih cepat, lebih instan. Nah, ini tuh bisa jadi plus minus juga ya. Kadang tuh karena kita ketergantungan sama bayar-bayar, kadang organiknya jadi nggak kita kuatin. Kita bergantung sama, ayo udahlah, konten kayak apapun juga nanti kalau diiklanin pasti jadi rame gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu ya, karena kalau kalau kontennya jelek, nanti kalau kita adsin atau kita bayar influencer untuk mempromosikan nanti jatuhnya boncos. Kayak misalnya kalau kontennya bagus, kita keluar uang 500.000, hasilnya udah bagus banget. Tapi kalau kontennya jelek, kita keluar 500.000 bisa jadi rame doang tapi nggak ada yang beli kayak gitu-gitu. Jadi memang organik dan paid marketing ini sama-sama penting ya. Jadi fundamental organiknya harus dikuatin. Nanti kalau memang udah di level tertentu, memang sudah ada budgetnya, baru kita bisa masuk ke paid marketing. Jadi salah satu hal yang penting juga kenapa paid marketing itu tuh bisa kita pelajari mulai dari sekarang, karena biasanya ketika kita bisnis, kita udah dapet um, market tertentu nih, misalnya kita selama ini udah punya 100 pembeli gitu. Kita pengen ningkatin jadi 200 kayak gitu. Nah, 100 sisanya, misalnya kita pengen spesifik banget target, wah aku pengennya yang 100 ini tuh pengen spesifik banget ke mahasiswa, atau pengen spesifik banget ke ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, paid marketing tuh biasanya sangat 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 bisa diatur karena misalnya kita endorse influencer, kita cari siapa audiensnya yang paling banyak ibu rumah tangga. Kalau kita nge-ads itu juga di settingannya tuh bisa kita atur umurnya segini, profesinya apa, terus kira-kira interestnya kemana kayak gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena itu bisa lebih spesifik daripada kalau kita kontennya organik. Kayak kemarin misalnya Kak Aldi juga sempat nanya, ini kita bengkelnya ada di mana, tapi FYP-nya di mana. Nah, organik tuh kayak gitu kadang kurangnya. Walaupun kemarin udah sempat aku sampaikan ya, kita bisa mengintervensi dengan ngasih hashtag lokasi, dengan ngasih tag location-nya juga, dan lain-lain. Tapi kadang kalau organik itu kontrolnya tuh masih sangat eh, apa ya, lemah gitu dari kita sebagai seorang kreatornya gitu. Kontrol platformnya jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita bayar, platformnya baru nurut gitu. Kita mintanya apa, platformnya nurut. Nah, nanti kita akan lebih banyak belajarnya di bagian influencernya. Untuk ads-nya, nanti bisa request teman-teman Indibis untuk ngadain kelas lainnya soal ads. Nah, nanti mungkin bisa mengundang teman-teman expert yang memang lebih paham. Nah, sekarang mau aku mulai dari jenis-jenis influencer dulu kayak apa? Karena sebenarnya ada tipe endorse yang sebenarnya udah nggak relevan lagi, tapi teman-teman UMKM, teman-teman pebisnis pemula biasanya masih sering pakai. Apa namanya? Namanya paid promotion. Jadi paid promote itu kayak gini misalnya, kita punya produk emping, kita punya produk misalnya cireng, frozen food atau apapun. Nah, kita kasih posternya atau kasih videonya, terus udah kita kasih ke influencer A untuk kayak, Kak ini minta tolong di-upload nanti tag aja ke kita, kayak gitu misalnya. Nah, ini tuh udah old school banget, ini permainan zaman-zaman 2016, 17, 18, zaman-zaman dulu tren-trennya Awkarin lah kayak gitu. Itu tuh masih paid promote tuh masih laku. Atau biasanya ini ada di influencer-influencer yang masih baru banget. Kayak aku mengamati dulu Fuji pas awal-awal juga masih banyak paid promote. Jadi dia nggak nge-review langsung, tapi brand tinggal kirim-kirim video, Fujinya ngupload, ngetek kayak gitu. Nah, itu sebenarnya memang dari sisi biaya emang murah ya, karena ibaratnya kan memang si influencernya nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal ngepost aja, jadi kita ngambil engagement akun dia gitu. Tapi memang kekurangannya kelihatan iklan banget, orang jadinya udah ngerti kayak aduh ini iklan kayak gitu, aku nggak mau ah, orang influencerku aja belum tentu pakai kayak gitu. Sedangkan sebenarnya kita tuh kenapa cari influencer, karena kita pengen nyari audiensnya mereka kayak gitu. Dulu sebenarnya ini bagus-bagus aja karena belum banyak orang yang pakai, jadi orang yang ngertinya oh ini yang memang dipromosiin gitu. Nah, sekarang tuh udah mulai orang tahu kalau ini tuh iklan. Jadi kemarin kan udah dibahas juga, orang tuh paling nggak seneng sebenarnya diiklanin. Orang tuh paling nggak seneng dipromosiin sesuatu. Jadi justru gimana caranya iklan kita nggak kelihatan ngiklan gitu. Nah, itu untuk paid promote. Kenapa aku warnain merah? Karena sebisa mungkin kalau bisa banget jangan pakai paid promote gitu. Kecuali memang ya Bu Rete emang nggak ada budget gitu. Kita apa namanya, baru bisanya di paid promote dulu. Ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha. The name also effort. Nah, namanya juga usaha ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa dicoba-coba dulu aja. Cuma sekarang ada cara yang lebih apa namanya, mungkin bisa lebih stabil gitu untuk
nge nge-grow followers, terus sales kita juga dan awareness ke produk kita juga. Ada istilahnya endorsement, terus ada collab post juga sama content owning. Sebenarnya semua ini istilahnya sama kok endorsement, cuma ini aku pakai untuk membedakan jenis-jenisnya. Endorsement itu biasanya kita bayar, terus kita kasih brief. Jadi misalnya teman-teman endorse aku nih misalnya, terus bilang Bu Rete, produk aku kopi. Minta tolong nanti dijelasin ke audiensnya Bu Rete ya, kalau kopi ini tuh gini gini ini. Tapi jangan bilang ini ya Bu Rete. Nah, itu namanya brief. Nah, kalau kita endorse ke influencer itu biasanya kita bisa tuh atur-atur kayak gitu gitu. Nah, biasanya basisnya juga review. Jadi emang dari sisi influencernya tuh nggak cuma bilang, guys, aku gini-gini, ini bagus banget tuh enggak. Jadi sekarang biasanya kalau orang endorse tuh benar-benar bilang, aku udah cobain, ini rasanya creamy, terus apa-apa-apa dan lain-lain. Jadi biasanya kalau endorsement tuh lebih genuine. Nah, ini nih biasanya kenapa orang itu suka nge-endorse orang bahkan sampai berkali-kali karena memang hubungan antara si influencer sama audiensnya tuh udah kuat banget. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget statistik yang mendukung ya, kayak misalnya sekarang lebih banyak orang itu tuh percaya apa sih namanya review orang-orang terdekat dan influencer juga gitu daripada iklan. Nah, itulah kenapa sebenarnya sekarang semua brand itu gencar banget untuk nge-endorse seleb-seleb. Nah, sebenarnya seleb tuh nggak harus gede-gede banget ya. Nanti setelah ini akan aku jelasin sedikit soal tipe-tipe seleb atau tipe-tipe influencer itu tuh kayak apa. Nah, sekarang ada namanya istilahnya collaboration juga. Kalau di Instagram sekarang gampang banget karena ada istilah konten collab. Aku pengen tahu dong di sini udah ada belum ya yang pernah pakai fitur konten collab di Instagram? Kalau udah pernah tulis satu, kalau belum pernah tulis nol. Kalau udah pernah bisa tulis satu, kalau yang belum pernah collab sama sekali bisa tulis nol. Oh, ada yang belum pernah, ada yang udah pernah juga. Ada lagi yang mau ngasih respon, yang belum pernah tulis nol, yang udah pernah tulis satu. Oke, sudah ada beberapa yang pernah, ada juga beberapa yang belum pernah. Nah, sebenarnya mungkin untuk teman-teman yang pernah, kan jadinya kelihatan ya, kalau udah pernah kolaborasi sama akun, walaupun mungkin itu sama-sama akun kita, satu akun jualan dan satu akun personal, tapi itu pasti kelihatan di situ jadinya secara insight-nya pasti meningkat. Karena dia ngambil dua audiens kan sebenarnya, audiens akun yang A dan audiens akun yang B. Nah, sekarang tuh kolaborasi tuh dipermudah karena udah ada fiturnya, jadi dua akun bisa langsung collab. Nah, dulu tuh belum ada gitu, jadi collaboration tuh harus si brand ini ngupload, si ini juga ngupload kayak gitu. Jadi, oh, sekarang sudah dipermudah karena secara fitur udah bisa memanfaatkan itu. Sekarang di TikTok juga udah ada ternyata collaboration post. Jadi bisa konten berkolaborasinya, jadinya nggak harus konten yang sama tapi diupload sama banyak orang kayak gitu. Jadi collaboration itu sebenarnya bentuknya ya kolaborasi, nggak hanya bentuk postnya ya. Tapi kayak misalnya kalau brand-brand udah agak gede, tuh biasanya mereka akan menawarkan produk signature yang berkolaborasi dengan influencer tertentu. Misalnya ada influencer, misalnya pura-puranya aku nih influencer gitu ya misalnya. Nah, misalnya ada tiba-tiba brand bengkel, misalnya nanti Mas Aldi mau nge-endorse aku gitu. Berarti kalau mau bengkelin apanya gitu di tempatku. Nah, itu tuh nanti jadi ada kolaborasi gitu, ada paket khusus misalnya. Jadi paketnya namanya paket Burete gitu. Itu apa isinya gitu misalnya atau paket oli Burete gitu misalnya. Jadi memang di situ tuh ada signature yang aku banget di situ. Nah, itu tuh kolaborasi tuh nggak sekedar postnya aja, tapi dari keseluruhan marketingnya itu juga berkolaborasi. Misalnya sekarang kalau banyak lihat tuh baju, jam tangan, terus apalagi kalau cewek-cewek hijab, sepatu kayak gitu itu tuh banyak banget produk kolaborasi. Misalnya kolaborasi brand X dan influencer Y kayak gitu. Nah, itu biasanya nanti nama seriesnya tuh jadi series si influencer itu kayak gitu. Nah, cuma kan kalau brand kita masih kecil tuh kadang bingung ya, ini gimana caranya? Masa nanti aku bikinnya dimsum series sama siapa gitu. Kadang kan masih itu terlalu kompleks ya. Jadi sekarang paling mudahnya adalah ya tadi aja kita bikin collaboration post gitu. Jadi misalnya mereka datang ke toko kita untuk nge-review, terus nanti kontennya kita collab kayak gitu. Nah, biasanya memang antara endorsement dan collab itu tuh harganya beda. Jadi ini aku urutin dari kiri ke kanan itu dari harganya paling murah ke harganya paling mahal. Jadi paid promote itu paling murah, endorse itu mahalan dikit. Nah, kalau collaboration itu biasanya influencer bakal bilang,
Kak, AdCharge ya. AdCharge itu kayak boleh collab sama akun aku, tapi kamu harus bayar lebih gitu. Ada yang lebih mahal lagi, namanya adalah content owning. Content owning itu, jadi misalnya aku ngiklan, terus konten aku diambil, aku ngiklanin bengkelnya Kak Aldi misalnya, atau bisnisnya Kak Milka, atau misalnya kamu Fli gitu, punya brand gitu. Nah, aku mengizinkan videoku untuk dipakai. Jadi hak miliknya itu langsung diambil sama brandnya. Nah, keuntungannya buat brand apa? Brand bisa pakai itu dimanapun, ditaruh di website, diupload di YouTube, terus nanti diupload di Meta Ads kayak gitu. Jadi benar-benar bisa dipakai berulang-ulang kayak gitu. Jadi content owning itu memang yang paling mahal karena ibaratnya si influencer jadi udah nggak punya power terhadap kontennya. Ibarat kata nanti kontennya tiba-tiba ditaruh di mana ya emang udah bukan haknya si influencer itu kayak gitu. Nah, cuma sekarang ini yang perlu kita hati-hati ya. Namanya content owning itu harus dengan persetujuan. Kita harus izin dan kita harus membayar. Kenapa? Karena sekarang banyak banget afiliator-afiliator atau konten kreator yang mohon maaf mencuri konten influencer lain gitu. Yang dimana itu sebenarnya secara bisnis etik itu tidak etis dan sebenarnya itu sangat mungkin untuk dilakukan apa ya maksudnya masuk ke ranah pidana tuh bisa kayak gitu karena kan itu berkaitan dengan hak cipta ya gitu. Nah sekarang yang agak meresahkan sebenarnya semoga di sini teman-teman nggak ada yang pernah dapat video aku ya karena ada video aku itu yang dicomot sama tahu nggak tipe-tipe penipuan yang mereka itu bakal menawarkan pekerjaan yang mudah, terus nanti kita dapat apa namanya reward. Nanti kalian cuma ngerjain ini gampang banget. Kalian cuma nge-like apa nanti dapat 20.000. Nanti dapat 40.000 dapat apa. Nah, nanti lama-lama tuh gini cara mainnya. Kamu bakal dapat 120.000 tapi bayar dulu 100.000 kayak gitu. Nanti dapat pas angkanya udah gede hilang dia. Nah, video aku itu sempat viral banget di TikTok, dicuri sama orang, diambil sama semacam scammers gitu, penipu-penipu dan itu di blasting sangat besar-besaran, udah jalan hampir 1 tahun dan udah ada beberapa yang ternyata hampir ketipu atau bahkan udah sampai melakukan misi-misinya gitu. Jadi semoga teman-teman di sini nggak ada yang pernah kena videoku itu. Kalau misalnya ada yang kena videoku itu diabaikan aja karena pasti tuh nggak make sense lah gitu, nggak masuk akal. Tawaran pekerjaannya mudah, janji iming-iming duitnya gede. Sekarang tuh nggak ada pekerjaan kayak gitu ya, nggak ada pekerjaan yang mudah dan bayarannya gede gitu. Kalau ada pekerjaan gampang, bayarannya gede. Nah, kita perlu hati-hati karena bisa jadi itu penipuan gitu. Nah, sama rekaman live shopping, ternyata itu rekaman orang lain ini juga sering banget dipakai. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Sekarang orang banyak niat niat jahatnya tuh ada-ada aja kayak gitu. Jadi sekarang sebenarnya teknologinya makin maju juga, tapi orang-orangnya juga jadi gampang cari celahnya. Nah, kita juga harus makin pintar gitu. Jadi ini ya sebenarnya penjelasan soal tadi jenis-jenis influencer. Nah, konten owning itu biasanya mahal banget. Jadi artis-artis yang kayak kita sering lihat yang mungkin sekarang lagi disukain banget sama teman-teman di sini, kayak Fuji, terus Mamari gitu Eh, itu sebenarnya rate-nya untuk endorsementnya aja itu udah 3 digit, jadi udah ratusan juta. Jadi kalau udah levelnya owning bahkan sampai collab, jadi kayak bikin brand bareng itu bisa jadi sampai miliaran. Ada juga yang sistemnya itu kolaborasinya tuh kayak gini. Aku sebenarnya ada sih brand cuma karena aku belum ini tanpa konsen ya jadi aku nggak bisa nyebutin nama brandnya tapi ada influencer yang bikin sebuah brand em, bareng sama salah satu brand owner gitu seolah-olah ini tuh kayak bisnis bersama kayak gitu sebenarnya itu jadi brand ambassador. Nah bayarannya itu lewat apa ya namanya bagi hasil gitu. Nah sebenarnya itu kan jadinya orang taunya itu bisnisnya dia, padahal sebenarnya dia secara operasional nggak tahu-tahu amat, tapi dia jadi brand voice-nya, jadi apa sih namanya, jadi kalau orang lihat tahu brand ini ya itu tuh punyanya si artis ini gitu. Nah itu biasanya brand collaboration gitu bayarannya tuh mahal karena ibarat kata bisa jadi 50% dari penghasilan bisnis kita tuh ya buat si artis itu kayak gitu. Jadi sekarang gila-gilaan banget, jor-joran banget orang tuh mau bayar segitu mahal untuk influencer karena memang sekarang secara statistik orang-orang kita memang masih sangat percaya dengan influencer. Bahkan die hard banget ya, udah pokoknya kalau dia pakai apa, aku pokoknya mau pakai itu juga. Udah levelnya tuh udah itu kayak gitu.
Nah, kita kemarin udah belajar juga kalau tujuan aktivasi media sosial kita atau marketing kita itu sebenarnya kan ada funnel panjang itu. Cuma kemarin kan kita decide untuk kita bagi jadi dua aja, awareness sama conversion. Untuk mendapatkan apa namanya view sebanyak-banyaknya, awareness sebanyak-banyaknya, atau buat sales kayak gitu. Nah, kita bisa membedakan influencer itu sebenarnya juga bisa aware antara kita mau dapat awareness gede atau ke conversion. Sebenarnya kalau kita carinya itu influencer yang udah gede banget gitu, sebenarnya bisa jadi tuh nggak terlalu ngaruh sebenarnya ke sales kita ya kayak tadi misalnya balik lagi kita ngomonginnya brand-brandnya yang kayak brand dimsum, brand apa, brand makanan-makanan gitu. Bisa jadi ya udah ngerti aja kalau ada brand itu tapi belum tentu bisa langsung beli kayak gitu kecuali itu berkali-kali. Kayak misalnya dulu ada beberapa influencer yang terkenal banget karena makan seblak, makan apa itu kan bisa orang sampai mau beli itu kan influencernya setelah setiap hari nge-review seblak itu terus sampailah dicampur telur lah sampai apalah kayak gitu cuma di pertama-pertamanya orang-orang mungkin ya tahu gitu tapi belum sampai membeli kayak gitu jadi sebenarnya em, kita bisa membagi juga kira-kira kita tuh mau kemana sih arahnya mau cuma sekedar viewsnya tuh gede atau memang nggak deh viewsnya nggak apa-apa nggak gede-gede banget tapi minimal ada aku dapat 10 pembeli baru kayak gitu misalnya nah itu supaya kita bisa menakar juga. Nah, kita juga bisa membedakan influencer yang mau kita cari itu dari sisi budget kita. Jadi sebenarnya ada sebuah rules yang biasanya dipakai sama marketer, teman-teman marketer atau business owner. Istilahnya itu 10% budget marketing. 10%-nya dari mana? Dari target revenue. Misalnya kita target revenue bulan ini 10 juta. Berarti 10%-nya berapa? 1 juta. Jadi berarti kita bisa nge-keep 1 juta itu tuh untuk marketing. Dulu waktu aku kerja di kantorku sebelumnya, waktu aku jadi head marketing, asumsinya gini, kalau budget marketing nggak dikeluarin 10%, ya jangan harap kamu bisa dapat revenue-mu 100% gitu. Jadi, oh ya udah kita berbasis itu. Jadi, yang kita evaluasi terus-menerus adalah gimana budget marketingnya udah keserap 10% belum, udah keserap 10% belum gitu. Nah, kalau belum segitu ya, oh ya wajar kita belum bisa revenue 100% karena budget marketing kita belum kita spending kayak gitu. Nah, sebenarnya beda-beda. Ada yang budget marketingnya emang gede banget jor-joran. Ada juga yang kurang dari 10%. Kemarin aku dengerin salah satu kelasnya Fajibro. Fajibro itu nanti aku akan sedikit bahas juga. Dia brand cookies. Dia marketingnya ternyata nggak ada 1% kecuali waktu campaign-campaign gede kayak gitu. Kenapa? Karena dia pas awal-awal emang udah ngeluarin gede. Jadi sekarang dia udah santai. Karena udah orang-orang udah mulai kenal brandnya ini udah nggak perlu sampai di push yang gimana-gimana banget gitu. Nah, budget marketing 10% ini bisa dipecah-pecah, nggak semuanya harus ke influencer, tapi bisa juga semuanya ke influencer. Misalnya tadi ya targetnya, aku bulan ini omsetnya targetnya 1 juta deh gitu. Ya berarti budget marketingnya berapa? 100 ribu. Nah 100 ribu mungkin kalau buat cari influencer belum bisa dapet nih. Bisanya baru nge-ads dulu buat ads 3 hari. Oh ya udah nggak apa-apa ke sana dulu. Kayak gitu seterusnya. Kayak kayak misalnya target aku 2 juta, berarti ada 200 ribu yang bisa dialokasiin untuk marketing. Kalau targetnya 10 juta, berarti ada 1 juta yang dialokasikan untuk marketing gitu. Jadi biasanya budget marketing itu memang akan meningkat gitu sesuai dengan target revenue kita. Jadi jangan dibayangin kalau target revenue makin gede, bisa nih pakai marketing yang dulu gitu masih harganya berapa juta gitu. Biasanya juga akan target revenue-nya meningkat, marketing budgetnya juga akan meningkat juga gitu. Misalnya nih, ini simulasi aja ya. Misalnya target revenue-nya 5 juta sampai 25 juta ya berarti budget marketingnya ada 500 ribu sampai 2,5 juta gitu misalnya. Nah, biasanya aktivasinya bentuknya apa? Media berbasis daerah. Jadi emang KOL daerah tuh oke banget. Nanti aku jelasin kenapa KOL daerah itu bener-bener paling tek 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 gitu daripada kita nyarinya langsung yang aku pengennya yang mega bintang gitu. Aku mau endorse-nya King Nasar gitu itu tuh sebenarnya iya awareness-nya bisa gede banget bisa ke mana-mana tapi belum tentu impact ke salesnya itu tuh bagus gitu. Sedangkan media lokal itu benar-benar bisa kalau store kita di Semarang bisa langsung kena orang-orang Semarang, store kita di Jogja bisa kena langsung orang-orang Jogja gitu misalnya. Nah ini kalau udah makin gede, makin gede, makin gede, budget marketingnya juga makin gede, makin gede, makin gede. Nah biasanya kalau yang ditarget budget marketingnya udah gede segini, memang yang ditarget selain media lokal juga biasanya media nasional. Kayak misalnya Invipop. Tapi Invipop itu udah mahal banget sih. Kayaknya Invia Group itu udah 30-an juta soalnya. Bapak-bapak ID itu juga sekitar 35-an juta.
Kalau yang collab ada di 60-70-an juta kalau nggak salah. Jadi kalau media nasional itu emang udah gede-gede banget, tapi memang mereka secara secara engagementnya bisa gede banget, komentarnya bisa rame, emang secara brand awarenessnya juga tinggi gitu. Cuma tadi sekali lagi belum tentu secara conversionnya bisa convert ke sales. Nah ini biasanya kalau brand owner awal-awal banget mending yang kecil-kecil dulu gitu. Selain karena secara efektivitasnya bisa langsung nyasar, kedua kita juga budgetnya kan belum gede. Jadi kalaupun amit-amitnya tuh nggak menghasilkan sales sama sekali, oh ya udah itu maksudnya kita udah mencoba gitu dan nggak ada yang kayak bener-bener ruginya tuh nggak rugi yang gede-gede banget kayak gitu. Nah, cuma biasanya memang walaupun brandnya udah gede banget pun dia tetap akan punya namanya tier. Tier itu melevel-levelkan KOL-nya. KOL-nya dari yang level nasional, makro, mikro, sampai ke nano. Nano tuh yang kecil-kecil, yang followersnya masih 1.000, 5.000, masih kecil-kecil lah intinya secara influencernya gitu. Masih di bawah 10.000 tuh masih disebut nano biasanya. Nah, ada istilah namanya barter. Kalau teman-teman udah tahu kalau di apa sih namanya influencer marketing tuh biasanya yang paling paling andalanya brand owner pemula itu istilahnya barter. Jadi pengennya nggak bayar, tapi ngasihnya barang aja gitu. Misalnya kita buka apa ya misalnya jasa foto studio gitu misalnya. Aku belum bisa bayar influencer, jadi aku cari dulu aja influencer kecil-kecil yang mau pakai jasa foto studioku, aku kasih gratis, tapi nanti dia ngepromosiin kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bagus banget untuk brand-brand pemula dan ada baiknya memang di awal-awal tuh kalau bisa itu barter dulu. Cuma ada beberapa minusnya juga karena ini tuh barter, kita nggak bayar, kadang tuh jadinya ya sedapatnya aja gitu. Jadi ya gimana kita mau maksa, mau revisi banyak juga barter gitu. Jadi juga sering banget diomongin kayak, aduh brand ini udah barter, maksa ini itu dan lain-lain gitu. Jadi kita sebagai brand owner atau sebagai marketer juga harus bisa menempatkan kadang, mending bayar dikit deh, tapi sedikit bisa diatur daripada nggak bayar sama sekali, tapi nggak bisa diatur sama sekali juga. Padahal sebenarnya kan kita juga mengeluarkan sesuatu ya, maksudnya kayak foto studio misalnya dia pakai, harusnya kan maksudnya kan kita juga ada keluar operasional kan di situ misalnya atau kayak misalnya kita ngasih produk katakanlah makanan kita kan juga keluar modal untuk si makanan itu belum nanti jasa pengirimannya juga kayak gitu jadi kalau sebenarnya barter itu disarankan atau enggak ya nggak apa-apa untuk coba-coba dulu aja karena ya toh nggak ada ruginya juga untuk mencoba gitu tapi ya itu tadi kontrol kita terhadap si influencernya ini tuh sedikit bahkan kadang kita jadinya nggak bisa maksain timelinenya itu tuh kapan kayak misalnya kita buru-buru banget atau kayak kita punya timeline tertentu untuk ngupload ini, kalau bisa jangan pakai yang barter, pakainya yang berbayar aja. Karena kalau barter tuh kita mau ngejar-ngejar juga gimana gitu kan, sama-sama nggak enaknya gitu, gitu. Tapi intinya ada istilah barter dan bisa dicoba juga. Cuma aku bisa sampaikan kalau ini secara kualitas konten dan kualitas kontennya bisa jadi sedikit rendah, tapi sedangkan risikonya itu cukup tinggi. Ya sebenarnya risikonya rendah juga sih karena kita juga nggak mengeluarkan uang. Cuma sekarang dari perspektif konten kreator sebenarnya banyak kok konten kreator yang happy juga dikasih sesuatu barter karena biasanya mereka itu lagi cari portofolio. Nah, coba sekarang pinter-pinteran gimana kita caranya nyari influencer yang emang masih mau membangun portofolionya. Jadi biasanya justru secara insightnya udah bagus tapi dia belum pernah nerima endorse produk. Nah, itu kita harus pinter-pinteran caranya gimana? Rajin-rajin scroll sih memang. Kalau kita mau endorse ke Instagram ya kita harus rajin-rajin scroll IG. Kalau mau cari di TikTok kita ya harus rajin-rajin scroll di TikTok. Nah, ini profile. Nah, ini mau tebak-tebakan dulu sekarang. Nah, ini kan beberapa waktu terakhir memang aku juga open endorse di akun aku nih. Akun aku berarti kategorinya udah mikro ya. Udah lebih dari 10.000 followers. Angkanya di 48.000 followers sekarang. Insight-nya sekitar 3 bulan terakhir itu 12 juta. Account reach-nya sekitar 5,3 juta. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira harga satu kali endorse di akun aku kira-kira berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang nebak 10 juta, 2, 3 juta, ada yang mau nebak lagi 12 juta, 1,2 juta, 50 juta, ada rumusnya lupa 5 juta, 3 sampai 5 juta. Mhm.
Mau tahu deh apa yang bikin teman-teman nebak angka itu. Nah, sekarang pengen nanya, kenapa nebaknya misalnya yang nebak 10 juta, kenapa nebak 10 juta? Yang 3 sampai 5 juta, kenapa nebaknya segitu? Ada rumusnya benar, tapi rumusnya juga beda-beda. Setiap kreator tuh ngitungnya beda-beda, kecuali dari sisi brand ya. Kalau brand emang bisa ngitung, cuma kalau dari kreator juga beda-beda banget. Followers dan reach. Ada yang nebak karena dari engagementnya. Mhm. Tadi ada yang nebak sampai 50 juta, Kak Monica. Kenapa nih, Kak? Nebaknya sampai 50 juta. Kayak raya dong, Kak, aku, Kak. 50 juta. Ya, amin ya. Nanti semoga bisa gitu sampai di angka itu. Karena dari brandingnya. 10% dari 12 juta. Kenapa nebaknya 10%? 10% tadi itu bukan dari reach-nya ya. Kalau 10% yang tadi aku jelasin tuh 10% dari revenue. Jadi dari sisi brandnya. Nggak ada hubungannya sama si influencernya. Karena niche-nya, oh, karena kredibilitasnya. Oke. Hmm. Aku kasih tahu, rate untuk endorse di aku itu sekitar 3 sampai 5 juta, benar tadi. Jadi yang nebak tadi 3 sampai 5 juta benar. Tadi yang nebaknya 10 juta ke atas, 10 juta, terus ada juga yang 10 sampai 15 juta. Bisa jadi juga sebenarnya bisa. Maksudnya bisa juga influencer dengan angka followers aku bisa minta 10 juta juga sebenarnya. Cuma kenapa aku belum minta segitu? Karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, konten-konten aku itu tipe konten yang sangat-sangat low production. Aku bukan tipe konten kreator yang sangat apa sih namanya sangat editingnya sangat gimana-gimana banget. Sedangkan influencer tuh biasanya memang menghitung beberapa hal. Satu, engagement account-nya sendiri. Yang kedua, seberapa effort dia untuk membuat kontennya itu. eh, Membuat konten tuh ya dari yang kemarin ya kita udah belajar soal ideationnya lah, ininya lah, risetnya dan lain-lain itu tuh memang proses yang sangat panjang gitu. Nah yang berikutnya juga karena aku cukup selektif ya. Aku tuh sangat bukan cukup bahkan aku sangat-sangat selektif dalam menerima endorsean gitu. Aku bisa kayak dari misalnya dari 10 bisa jadi yang aku terima cuma satu. Nah, karena yang emang aku tuh mau itu memang yang bener-bener aku udah oke banget dan mau banget, jadi aku nggak ngerasa butuh eh, bayaran yang sangat tinggi. Biasanya kan bayaran sangat tinggi itu salah satunya membayar klien yang susah ya. Maksudnya kayak, aduh ini nanti permintaannya susah, ini itu. Nah, karena aku dari awal udah ngerti ini emang brandnya aku oke, jadi ya udah aku ngasih angkanya segitu. Aku juga tahu beberapa influencer yang followersnya mungkin masih 10 ribuan, belasan ribu, tapi rate-nya juga 2 sampai 3 juta juga ada banyak kayak gitu. Cuma kalau buat aku sendiri, tadi angkanya di 3 sampai 5 juta, bahkan masih ada beberapa yang nego dan masih aku kasih gitu dengan catatan tadi aku memang sangat oke dan klik sama si brand ini gitu. Jadi itu ya dari sisi aku sebagai influencer juga tuh sebenarnya ada banyak sekali pertimbangan. Nah, kadang kalau komunikasinya baik sama brand, aku bahkan kayak yang atur-atur ke atur kayak gitu. Nah, itu tuh juga banyak loh ada influencer yang kayak gitu. Kayak aku punya teman namanya Lorian Backpacker, dia influencer travel gitu. Dia kalau udah sama aku dia udah bilangnya udah nggak ada red card, dia bilangnya atur kak atur atur gitu. Nah sebenarnya influencer tuh juga ada yang kayak gitu-gitu juga. Jadi itu kenapa kita tuh sebagai brand kalau nggak approach ke influencer tuh kalau bisa sangat personalized gitu. Personalized tuh benar-benar kayak wah aku sangat apa namanya mengagumi kakak nih gitu misalnya atau kayak kak aku udah ngikutin kakak dari lama dan kalau bisa sebutin sesuatu yang paling spesifik dari si kakak ini gitu. Kadang tuh kita cuma bilang gini, halo kakak, saya tertarik kakak gitu. Nah, cuma gitu doang tuh biasanya kayak oh ya udah si influencernya juga bakal ngelihat teman-teman sebagai brand yang biasa aja. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang kayak gini misalnya, halo Kak, misalnya pura-puranya aku nih di approach, misalnya aku approach, halo Kak, aku udah ngikutin Kak Danti dari tahun 2021 gitu misalnya. Terus konten Kakak akhir-akhir ini setelah Kakak pindah ke China tuh bikin aku gini-gini Kak, sekarang aku lagi bikin brand ini dan aku rasa konten Kak Danti yang kayak gini tuh bakal cocok. Nah, kalau udah personalize kayak gitu, biasanya influencer tuh bakal ngerasa kayak oh, ternyata dia emang benar-benar tahu nih aku nih kayak gimana. Jadi kayaknya nanti ke depan kolaborasinya bakal enak kayak gitu. Jadi itu salah satu tips untuk nyari influencer dan gimana cara approach-nya juga kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal performance-nya ya, performa dari si media sosial.
konten creator itu sendiri gitu. Jadi karena kita juga ada awareness dan conversion juga. Jadi kalau misalnya kita targetnya itu tuh untuk awareness, sebenarnya kita nggak harus cari yang sampai gimana-gimana banget. Memang sih harus sangat teliti, tapi kalau awareness itu memang fokusnya sebenarnya lebih ke views dulu aja, karena kan memang kita carinya di viewsnya ya kayak gitu. Coba kita cari views selama 1-3 bulan terakhir itu kayak gimana. Terus yang kedua konsistensinya juga, jangan sampai, bukan jangan sampai sih, tapi kayak misalnya viewsnya emang gede sih 3 juta gitu misalnya ya dalam 3 bulan terakhir. Tapi ternyata 3 juta itu tuh karena ada dua konten ramai banget tapi sisanya sepi. Nah nanti takutnya waktu kita endorse, kita kena yang sepinya itu kayak gitu. Jadi walaupun jumlahnya gede, kita harus ngelihat average-nya atau rata-rata per kontennya kayak gimana. Misalnya dia 3 bulan terakhir kayak punya aku tadi 12 juta misalnya. Nah, rentangnya itu ternyata misalnya punya aku dari puluhan sampai jutaan. Nah, itu kan masih make sense ya. Nanti kalaupun kita dapat jeleknya banget tuh masih di angka puluhan ribu gitu. Nggak sampai yang kayak oh tiba-tiba viewsnya cuma ribuan doang kayak gitu-gitu. Jadi kita juga harus ngeliat viewsnya itu berapa, rata-ratanya per konten kira-kira berapa. Nah, kalau kita udah mau masuknya ke conversion, kita bisa ngecek juga yang followersnya tinggi plus interaksinya juga oke. Jadi misalnya kita ceknya followersnya misalnya dari tadi ya misalnya ngeliatnya oh 48 ribu nih tinggi. Nah tapi kita juga harus cek komennya kayak gimana. Karena kemarin kita udah bahas ada orang yang sampai suntik-suntik akun karena biar dapat endorsan. Nggak cuma brand suntik akun biar dilirik sama customernya. Sama juga konten kreator itu kadang nyuntik akun ya biar dilirik sama brand kayak gitu. Jadi ini aduh permainan fake-fake ini tuh banyak banget juga gitu. Jadi brandnya nipu, si influencernya nipu, audiensnya nipu juga kayak gitu kadang-kadang. Jadi jangan sampai ya kita terjebak di ekosistem yang kurang sehat kayak gitu. Nah, ada lagi juga sekarang kita harus cek komentarnya karena sekarang memang ada komunitas namanya komunitas influencer. Jadi mereka saling support gitu. Jadi kalau ada influencer upload, mereka akan bom komentar. Jadi mereka akan komen menarik banget, tertarik ini itu kayak gitu. Nah, kita bisa mulai tuh mendeteksi ini kira-kira settingan atau mereka emang beneran tertarik kayak gitu. Itu salah satu kita untuk mencari konten kreator atau kolaborator yang emang arahnya itu tuh mau ke sales. Sebenarnya ada beberapa matriks lagi. Kalau kita emang udah mau endorse-nya yang kayak sampai ke keranjang kuning, kita bisa tanyain juga kayak GMV-nya berapa. Maksudnya bulanannya tuh dia bisa dapat revenue berapa dari jualan di TikTok kayak gitu misalnya. Atau link clicks-nya, story-nya dia yang views berapa, yang nonton berapa, yang ngeklik linknya itu tuh ada berapa. Itu juga bisa juga dilihat dari sana. Cuma ini salah satu hal yang penting deh, yang paling dasar dulu aja, asalkan kita bisa mendeteksi followersnya itu tuh organik dan interaksinya juga organik, insya Allah di situ dulu aja kita udah oke gitu. Terutama tadi ya udah dicocokin juga sama karakter akunnya juga, terus yang berikutnya juga udah sesuai sama budgetnya juga kayak gitu. Jadi pakai dua matriks ini aja tuh sebenarnya kita udah ya udah alhamdulillah lah udah aman kayak gitu. Nah, setelah kita belajar dari sisi paid-nya, nah kita perlu belajar juga gimana caranya biar kita nggak cuma sekali endorse terus habis gitu. Kayak aduh ini gimana udah cuma udahlah cuma cuma bisa dapat sekali endorse karena budget kita terbatas. Terus udah nggak ada yang udah nggak ada obrolan lagi. Kita nggak bisa owning kontennya pula. Jadi kontennya nggak bisa kita promosiin apa-apa. Nah caranya gimana? Caranya adalah bikin campaign yang sifatnya user generated content. Kemarin udah sempat aku spill dikit, jadi sederhananya UGC ini tuh konten yang kita itu apa ya, orang secara sukarela itu bikinin konten soal brand kita tanpa kita minta. Apakah bisa? Bisa banget gitu. Kayak misalnya mungkin teman-teman di sini pernah ada ke tempat beli apa yang di sana tuh misalnya setelah kita belanja kita dapat beras gitu misalnya itu kan kita kayak gatel juga ya untuk ngasih tahu ke orang-orang kayak wah gila sih ini toko ini tuh kalau kita beli tuh dapat beras gitu misalnya. Kalau ada tuh di Jogja toko kosmetik namanya Jelita Kosmetik, kalau nggak salah ada salah satu store-nya yang habis beli itu mereka dapat sayur-sayuran gitu. Nah, itu jadi UGC gitu. Orang-orang jadi secara sukarela, nggak diminta sama mbak-mbak yang jaga di situ, mereka bakal ngontenin. Nah, itu juga pernah dilakuin sama nih namanya eh Fajibro yang tadi aku sempat mention di awal juga. Jadi, waktu itu tuh
terkenal banget ada cookies yang dia tuh bisa meledak. Jadi dia cookiesnya ditimpa es krim gitu, terus meleleh lah dia intinya kayak apa sih namanya melted gitu. Nah, waktu itu tuh rame banget gara-gara banyak yang wih cookies bisa meledak, cookies bisa meledak pada dikontenin. Nah, orang kan jadi pada FOMO ya berdatangan gitu. Awalnya memang ada memang influencer-influencer yang dipasang gitu. Jadi kan orang jadi FOMO ya ngikutin influencer itu. Nah, orang yang lainnya jadi ngikut gitu. Nah, waktu itu justru makin rame lagi gara-gara ada satu orang yang cookiesnya nggak meledak. Terus dia bikin ya ternyata punya aku nggak meledak gitu. Nah, dibikinlah campaign lagi sama si Fajibro yang cookiesnya nggak meledak bisa intinya bisa komplain gitu nanti bakal ditukar lagi pakai wah itu makin meledak karena semua orang jadi pengen buktiin meledak apa enggak. Terus ada orang yang ngevideoin masnya bilang gini, kalau nggak meledak maaf ya kak gitu. Nah itu rame banget, viral banget, dan justru itu jadi UGC konten, orang-orang jadi beramai-ramai pengen nyobain sendiri apakah meledak beneran atau enggak. Terus Fajibro ini juga salah satu brand yang suka banget bikin UGC ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar bisa cek juga akunnya si Fajibro ya. Dia pernah bikin campaign barang mantan kalau nggak salah. Jadi tuker barang mantan dapat diskon 20% kalau nggak salah, 15 sama 20% untuk produk browniesnya kalau nggak salah. Jadi apapun barang mantan, surat dari mantan, kaos dari mantan atau apapun bisa dibawa ditukar dapat kupon apa namanya kupon potongan harga. Nah itu juga jadi UGC. Kenapa? Orang-orang jadi bilang kayak ah barang mantan gak guna kayak gitu. Terus jadi orang-orang pada ngomongin tanpa diminta. Nah, sebenarnya kan itu awalnya di apa namanya pasang dulu, masang influencer dulu, karena kadang kalau nggak ada yang ngomongin dulu itu orang jadi nggak ikut ngomongin. Tapi kalau udah ada satu orang yang ngomongin, orang-orang jadi aduh penasaran, FOMO 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 kayak gitu. Nah, karena sekarang memang konteks masyarakat kita, warga-warga kita masih suka sesuatu yang FOMO, kita harus memanfaatkan ini gimana caranya. Terus misalnya chat time waktu itu dia punya minuman yang bisa di print. Jadi kita ada foto siapa, minuman kita di situ nambah 10.000 atau 20.000 nanti kita bisa ngeprint wajah siapapun, intinya foto apapun yang kita pengen print di situ. Waktu itu aku ingat kalau nggak salah ada yang ngeprint foto Bahlil, ada yang ngeprint foto siapa kayak gitu. Jadi kadang orang jadi FOMO karena pengen lucu-lucuan aja gitu, pengen chat time-nya nggak seberapa, pengen bercandanya itu loh yang kadang orang tuh justru sangat-sangat FOMO gitu, pengen pengen ngerasain juga. Nah, masuklah kita ke beberapa case study. Pas banget aku selalu ngecek 15:54 masuk ke case study. Nah, ini ada beberapa case study yang pengen aku ceritain juga. Jadi, aku punya sebuah akun gitu yang biasanya tempat belajar tentang konten media sosial. Nah, itu tuh sebenarnya biasanya jualan kelas-kelas online. Tapi waktu itu kami memutuskan untuk bikin kelas offline. Dan itu pertama kali ada kelas offline lah gitu di Jogja. Nah, waktu itu agak kesulitan karena biasanya online audiensnya itu lebih banyak malah kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan di luar Jogja. Jadi waktu mau bikin kelas online di Jogja tuh jadi bingung ini gimana ya caranya untuk cari orang Jogja gitu. Udah pakai ads sih sebenarnya. Tadi kan paid promotion bisa ads juga, bisa targeted juga. Tapi coba deh cara eh, apa namanya endorse atau kolaborasi sama influencer lokal gitu. Nah, waktu itu kita ambil Jogja Info. Waktu itu harganya murah banget 500.000 dan bisa dilihat ini yang likes sampai 8.900-an. Dan ngomong-ngomong ini sampai viral banget sampai tetangga-tetangga aku tuh tahu soal si berita ini. Jadi kayak aku viral sekabupaten gitu loh. Jadi kayak karena aku kan emang dari kabupaten di Gunung Kidul gitu. Orang-orang tuh sampai kayak wih ini Mbak Danti ya, ini Mbak Danti ya gitu. Padahal sebenarnya konten ini aku sendiri yang bikin. Cuma aku minta post sama si Jogja Info. Cuma emang ini aku sesuaikan tampilannya tuh tampilan kayak berita. Jadi kayak seolah-olah ini memang dari seolah-olah Jogja Infonya sendiri yang ngeberitain itu gitu. Apalagi aku sebutnya kayak Mbak-mbak asal Gunung Kidul Jakarta mendapat penghargaan di Rusia karena karyanya di bidang sosial media. Dan kebetulan kan emang mungkin nggak terlalu banyak ya orang-orang yang prestasi internasionalnya itu di bidang sosial media gitu. Nah, kebetulan waktu itu
Aku udah beberapa kali dapat undangan ke Rusia, jadi aku bisa menceritakan itu gitu. Terus aku ceritain aku dulu sekolah di mana. Jadi biar kelihatan, oh ini emang bener-bener orang kabupaten nih. Dia sekolahnya di kecamatan ini, terus dia lulusan UGM, ini itu dan seterusnya. Keluarganya keluarga biasa aja, anak guru dan lain-lain. Nah jadinya orang nggak sadar kalau itu sebenarnya adalah jualan. Soalnya di akhir juga aku nggak bilang kalau ada buka kelas online gitu, enggak. Tapi eh oh ada, tapi malah justru sedikit banget cuma bilang intinya Mbak ini untuk pertama kalinya bakal bikin kelas offline di Jogja, jangan sampai ketinggalan karena bla bla bla. Tapi nggak kelihatan jualan. Habis itu ngomongin yang lainnya lagi gitu. Nah, waktu itu harga endorse-nya 500.000. Kelasnya itu satu kelasnya harganya 459.000. Yang daftar waktu itu sebenarnya ada 20-an orang karena emang seatnya cuma terbatas. Nah, yang beli karena tahu dari konten ini ada 5 orang. Jadi dari 500.000 dapatnya 2,3 juta. Alhamdulillah dapat awareness, dapat conversion juga gitu. Jadi waktu itu memang ini hasilnya bagus banget. Ini juga bisa dicoba. Jadi kita konten, kita ngomongin diri kita sendiri, kita lempar ke akun lain gitu. Jadi seolah-olah akun itu lagi nge-review kita. Nah, case tadi yang kedua, karena sekarang juga aku sedang jadi growth lead gitu di CNY Education, khususnya emang lebih ke bagian strategic marketing dan comms-nya. Jadi sekarang CNY Education juga lagi banyak banget berkolaborasi sama KOL lokal yang sifatnya media. Kayak tadi ya, misalnya kalau aku info Jogja, kalau CNY itu nanti ada yang misalnya kayak info Balikpapan, info Medan, info Bekasi, info Makassar, atau tempat di mana CNY ini tuh mau roadshow. Karena sebenarnya CNY itu kantornya ada di Jakarta, tapi kalau misalnya kita mau roadshow ke Bengkulu, ke Medan, kita bikin dulu kolaborasi kayak gini. Nah, nanti akhirnya kita bisa ngeliat berapa banyak orang yang mendaftar untuk konsultasinya. Biasanya kita itu ngelog, karena kan biasanya ada satu konsultan kita yang datang ke sana, kita butuh sekitar 20 orang untuk konsultasi gitu. Udah, nanti langsung ke log. Jadi waktu kita datang ke sana tuh udah jelas ada 20 orang yang mau konsultasi. Beda waktu zaman dulu pas belum pakai cara-cara marketing kayak gini, yang kayak kemarin aku ceritain, aku harus datang ke Medan dulu buat tahu, buat presentasi-presentasi, belum tentu dia mau juga kayak gitu. Nah, sekarang pakai cara ini jadi lebih efisien. Nah, kalau si NY Education itu pakainya emang kolaborasi. Jadi langsung dikolaborasiin antara ini Medan Media Info, Buletin Medan sama si NY Education itu langsung dikolaborasiin. Kalau yang punya aku tadi kan nggak kolaborasi sama aku, tapi langsung di Instagram Info Jogja. Bahkan aku pura-pura nggak tahu aja kalau aku di post di sana. Padahal yang bikin juga aku, yang minta juga aku gitu. Cuma aku pura-puranya nggak tahu. Dan aku di situ kayak bilang, oh makasih banyak teman-teman apresiasinya gitu-gitu. Jadi kayak, oh ya udah gitu seolah-olah itu bukan iklan gitu. Karena orang-orang tadi ya balik lagi, orang-orang tuh nggak suka kalau diiklanin. Jadi kayak kita gimana caranya biar nggak kelihatan iklan gitu. Nah, budget per akun biasanya kayak gini tuh kecil banget, teman-teman. Ada yang cuma 150.000, 200.000, 250. Jadi sebenarnya boleh banget dicoba. Dengan catatan tadi ya, kita memang udah bisa memilih yang paling tepat, walaupun apa namanya media-media lokal tuh banyak. Cari yang tadi ya, udah aku tulis tadi persyaratannya, yang viewsnya kayak gimana selama beberapa waktu terakhir, terus sebaran komentarnya kayak gimana, terus konten-konten yang berhasil di mereka itu tuh yang kayak gimana dan seterusnya. Jadi jangan asal oh ya udah info Jogja kayak gitu. Tetap harus di riset juga biar kita ngerti konten yang paling pas ditempel di sana itu yang kayak gimana. Nah, sekarang si NW Education aku udah mulai perluas juga ke konten owning. Jadi aku udah mulai owning konten dari teman-teman influencer. Jadi waktu itu aku mikir karena aku kan di Cina ya posisinya. Ya emang bagusnya ada konten kreator yang di Cina gitu yang mempromosikan kuliah ke China. Nah, aku sendiri kan bukan tipe influencer yang suka cerita-cerita gitu. Jadi gimana ya ini caranya? Oke, akhirnya aku berkolaborasi sama influencer yang bener-bener masih mikro banget. Mungkin paling gedenya yang Keisha ini udah 5,8K followers. Tapi Jeffrey ini waktu aku approach pertama tuh followersnya masih 500, dan Nadine ini followersnya masih 200 kalau nggak salah. Itu baru 1 bulan yang lalu gitu. Cuma aku ngerti nih orang punya potensi. Kenapa? Karena dari beberapa kontennya yang udah naik, kelihatan mereka ini tipe konten kreator yang passionate gitu, menceritakan kehidupannya selama di China.
Oke, akhirnya aku kontrak mereka selama 1 bulan untuk 8 konten dan aku bilang akan aku review setelah 8 konten itu naik. Jadi aku minta mereka post di konten di ininya mereka, nggak harus selalu ngomongin servisnya si NY Education atau produknya si NY Education. Kalian bisa ceritain keseharian kalian, nanti tinggal di captionnya dikasih tulisan kalau kalian penasaran gimana caranya kuliah ke China bisa tanya-tanya ke agen si NY Education atau kayak kalau kalian mau belajar tes masuk ke kampus Cina, bisa ke CNY Academy gitu. Jadi mereka kontennya nggak perlu terlalu memaksakan. Nah tujuannya tuh ada dua. Yang pertama, kita sebenarnya lagi nge-grow mereka juga karena kadang influencer yang masih kecil itu kalau nggak ada trigger dari luar untuk ngonten itu jadinya mereka bingung mau ngonten apa. Tapi kalau ada endorsan mereka jadi ngerti mau ngonten apa. Jadi waktu itu lebih ke sana sih arahnya. Jadi biar kontennya ini sama-sama tumbuh. Jadi kan enak kalau kontennya tumbuh juga nanti apa namanya postingan-postingan dari CNY juga yang lihat lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi so far sekarang fasenya kalau yang sama mereka itu udah ada di endorse collaboration sama udah sampai di owning konten. Jadi yang aku bayar paling mahal ke mereka sebenarnya di owningnya karena mereka harga endorsementnya sebenarnya masih murah-murah. Tapi karena owning jadi agak sedikit lebih mahal. Nah, aku punya case juga waktu itu bentuknya adalah tempat wisata. Jadi ini tuh tempat wisata yang nomaden ya. Jadi itu tuh bukan di sana terus. Jadi cuma ibaratnya kayak pameran. Jadi kayak pameran cahaya gitu di salah satu eh, hutan gitu di Yogyakarta. Dia tuh pameran cahaya. Nah, awalnya kita bener-bener pakai semua paid marketing, pakai bikin kompetisi, bikin video, biar orang tuh ke-trigger buat bikin video di sana. Terus di TikTok IG pakai ads juga, terus pakai KOL lokal juga. Waktu itu kita pakai KOL harganya cuma 350.000 kalau nggak salah, viewsnya jutaan. Kita sampai endorse lagi, viewsnya masih ratusan ribu lagi, rame banget. Jadi sampai kita beberapa kali endorse ke orang itu emang bagus. Padahal harganya murah banget gitu. Nah, pas udah mulai naik awarenessnya, orang-orang nggak perlu kita suruh lagi untuk bikin dong video kayak gitu. Mereka udah sendirinya FOMO gitu. Jadi memang mereka pengen nunjukin kalau nih aku udah datang ke tempat ini. Jadi kayak tadi, jadi ini menggabungkan antara KOL dan model-model konten yang sifatnya itu tuh jadi UGC. Nah, sekarang kita kudu pinter-pinteran nih gimana caranya biar bikin marketing kita itu yang bisa bikin orang mau mempromosikan produk kita tanpa kita minta kayak gitu. Nah, ini kemarin karena udah ada akun bengkel mobil yang kemarin dicurhatin, jadi coba aku simulasiin. Kalau mau endorse emang bisa, bisa. Karena sekecil apapun kabupaten kita pasti ada satu dua influencer yang karakternya nempel banget sama kabupaten atau kotanya. Mas Aldi tinggal cari siapa kira-kira influencer yang emang bener-bener melekat banget di situ karakter kedaerahannya gitu. Karena eh, balik lagi ya kemarin masalahnya adalah kadang mistargeting. Jadi kita harus cari siapa influencer lokal yang bener-bener em, ngelokal banget lah gitu. Ibaratnya kalau kalau influencer Surabaya ya Nyuroboyo banget gitu. Influencer Sumatera nge-Sumatera banget gitu. Atau ya tadi pakai media-media lokal gitu yang kayak tadi tempel tempel yang kayak pura-puranya apa sih namanya berita gitu kayak bilang bengkel mobil di mana di daerah mana di Majalengka atau di Purwakarta atau di Jogja ini eh, nggak sengaja kasih nggak sengaja salah transfer berapa tapi nggak perlu drama-drama gitulah ya intinya yang beneran-beneran aja kayak misalnya bengkel mobil di Jogja ini ternyata kasih misalnya kayak kasih diskon semua orang di hari ulang tahunnya kayak gitu misalnya. Nah, kadang kayak gitu-gitu kan kecil tapi jadi orang-orang mumpung nih ulang tahun mending aku bengkelnya di sana lumayan setiap bulan kalau yang ulang tahun ada 30 orang gitu setiap hari kan udah lumayan nambah 30 orang yang ke situ gitu. Kita tinggal spend marketing budgetnya untuk diskon karena diskon itu harus kita hitung sebagai marketing budget juga gitu karena marketing budget nggak cuma ads nggak cuma influencer doang tapi diskon kupon itu juga termasuk influencer termasuk marketing budget juga gitu. Jadi bisa mulai promosi pakai budget kecil, fokusnya tuh ya untuk testing dulu aja. Jadi ibaratnya no hard feeling lah. Kalau misalnya nggak belum berhasil ya jadi pelajaran, kalau berhasil ya jadi cuan gitu.
Nah, cuma sebelum endorse tadi catatannya pastiin udah yakin dan mantep dulu sama kualitas bengkelnya. Jangan sampai sebenarnya masih ragu-ragu kayak, aduh aku tuh ragu banget soalnya misalnya pelayanannya tuh masih gini-gini, masih sering dikomplain. Takutnya pas viral bukannya bagus malah jadi jelek. Jadi misalnya nih ada yang mempromosikan, yang promosiin bagus kata-katanya karena kita endorse. Habis itu berbondong-bondong orang datang, kita belum siap gitu misalnya. Ah, jadinya apa namanya bad mouthing ya. Jadi orang-orang membicarakan yang jelek kayak gitu. Jadi salah satu hal paling penting kalau misalnya udah siap banget untuk dilirik banyak orang, berarti secara produk dan service kita juga udah harus siap. Nah, ini apa aja yang perlu disiapin? Pasti tadi influencer yang paling cocok risetnya tadi udah dijelasin. Yang kedua brief konten. Kalau bisa brief kontennya jangan cuma lewat chat karena kalau chat itu berpotensi kayak nanya dijawab. Kalau bisa kita udah ada dokumen yang isinya tuh brief. Jadi kita bisa kirim ke beberapa influencer walaupun jangan sampai template juga. Tapi at least kalau udah ada dokumennya tuh enak. Di situ tuh misalnya ada kayak eh, profil bisnis kita tuh apa, kita tuh pengennya apa. Nah, at least tuh yang sesuatu yang sifatnya general ada di sana. Terus biasanya kalau perjanjiannya agak gede, kalau cuma 250.000 dan lain-lain, biasanya aku nggak pakai MOU. Jadi ya udah aja aku langsung transfer ya udah gitu. Cuma kalau misalnya yang gede-gede kayak yang tadi KOL aku gitu, biasanya aku pakai MOU. Kayak brand juga kalau apa namanya kolaborasi sama aku sebagai influencer, aku juga biasanya ngeluarin MOU kayak gitu. Nah, habis itu jangan lupa buat minta insight setelah posting. Jadi biasanya setelah posting kita bisa nanya, halo Kak, kemarin insight-nya selama 7 minggu kayak gimana ya, kayak gitu. Itu juga bisa kita mintain gitu. Jadi ini perlu kita siapkan kalau misalnya kita udah mau mulai terjun pakai marketing lewat influencer. Gitu aja teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan selama beberapa puluh menit ke belakang dan kemarin juga sudah mendengarkan dan masih aktif sampai sekarang. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Aku kembalikan lagi kepada kamu, Fli. Oke, terima kasih Bu Reti atas materinya yang tadi sangat luar biasa. Ini juga pertanyaan yang sangat banyak ya yang ditanyakan sama teman-teman terkait bagaimana kita memilih influencer yang tepat gitu kan. Karena banyak dari kita yang punya usaha, tapi kadang usahanya kebanyakan yang menengah ataupun menengah ke bawah yang masih kayak sebenarnya kita butuh nggak sih influencer atau memang mending nggak usah atau kita aja sih yang ngurus sosmed itu kan masih dipertanyakan lah untuk teman-teman semua di sini gitu kan. Dan tadi panitia, Bu Rete udah banyak mensaring pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan pertama langsung dari Kak Hendar Kusmayadi. Untuk Kak Hendarnya, oke, silakan Kak Hendar. Assalamualaikum Mbak Danti, izin bertanya. Saya itu seorang pengurus eh, Koperasi Merah Putih yang dibikin oleh pemerintah, tapi tidak hanya untuk KSP, tapi justru lebih condong ke minimarket dan UMKM. Nah, pertanyaan saya, influencer seperti apa yang cocok untuk usaha jenis koperasi tersebut? Apakah yang benar-benar terkenal atau yang bagaimana? Oke, terima kasih banyak Mas Hendar ya. Agak nggak Iya, ya. kelihatan ini namanya yang sebelah sini. Oke, terima kasih banyak Mas. Aduh, senang banget akhirnya ada pegiat Koperasi Merah Putih yang ikutan. Karena saya kan sebelumnya sempat jadi tenaga ahli anggota DPD. Nah, biasanya salah satu giat reses saya tuh biasanya ke Koperasi Merah Putih. Nah, waktu itu juga sebenarnya saya agak agak deg-degan karena takutnya sekarang kan udah kencang nih digitalisasi. Sedangkan anak-anak mudanya jarang yang mau balik untuk ngurusin di kabupaten atau kotanya atau di desanya. Jadi biasanya yang ngurusin teman-teman yang secara usianya tuh sudah malah bahkan banyak bapak-bapak yang udah sepuh gitu. Sedangkan kan kalau sekarang udah harus lebih marketingnya mungkin harus lebih kekinian gitu. Nah, pertanyaannya menarik banget. Koperasi Merah Putih apakah bisa pakai influencer? Bisa banget, justru ini waktu yang tepat. Hampir belum ada koperasi merah putih yang pakai influencer. Nah, ini mungkin bisa pakai dua cara. Yang pertama, dicoba dulu aja Pak pakai yang kayak tadi yang saya coba, yang
dia pakainya info apa namanya, info Jogja atau info daerah tersebut. Nah, itu nanti dicari aja kira-kira yang paling terkenal itu tuh yang mana, yang biasanya memang secara pemberitaannya atau secara info-infonya tuh memang diikuti banget orang-orang. Kayak di Jogja tuh sebenarnya ada namanya Merapi Uncover. Dia ceritain kayak apa ya namanya? Info-info kehilangan, kecelakaan dan lain-lain. Nah, itu bisa dicari kira-kira info mana atau sosial media mana yang paling sering banget dipakai sebagai sumber informasi orang di daerah tersebut. Nanti sebenarnya yang perlu diinformasikan nggak harus semuanya jualannya tuh nggak perlu. Kayak misalnya minimarket ini menyediakan komplit apa-apa dan lain-lain. Karena sebenarnya ya semua minimarket kurang lebih kan kayak gitu ya Pak. Maksudnya kayak minimarket ya jual beras, ya jual minyak. Jadi kalau kita mau ngomong lengkap-lengkapan mungkin justru lebih lengkap Indomaret, Alfamart gitu mungkin. Atau mungkin Iya. lebih lengkap minimarket yang lain. Jadi mungkin justru yang dipromosikan poinnya itu bukan di jualannya dulu, tapi poinnya di awareness-nya tadi dulu, Pak. Jadi ngomong dulu kalau ini loh ada Koperasi Desa Merah Putih yang misalnya udah dibangun dan misalnya dia dikelola oleh anak muda di sana gitu. Atau mungkin ada sistem pengelolaan yang cukup unik gitu atau spesifik atau jualannya yang unik juga boleh, Pak. Kalau misalnya di sana ternyata ada produk UMKM lokal gitu misalnya yang sangat-sangat jadi keunggulan kayak gitu. Jadi cari influencernya tadi pakai yang media lokal dulu. Nanti coba bikin semacam kayak berita gitu, terus nanti diminta untuk diposting di sana gitu. Untuk kamu, Fli, sebenarnya aku willing juga ya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang minta untuk dibantu supervisi. Ini udah tepat belum untuk endorse ke media atau ke influencer. Nanti boleh kalau misalnya pengen minta dicek dulu ini udah bener apa belum Bu Rete kontennya. Aku mau gitu. Jadi nanti boleh untuk berkontak dengan teman-teman Indibis. Mungkin nanti bisa gimana caranya biar bisa aku cek gitu. Terus yang kedua tadi Pak, yang pertama dari media-media, yang kedua bisa juga pakai cari aja influencer-influencer di daerah itu. Coba Bapak cari sebenarnya sekarang paling oke itu kalau misalnya influencer yang cepat tuh di TikTok, Pak. Jadi cari aja. Kalau boleh tahu tadi Pak Hendar dari daerah mana, Pak? Dari Cianjur, Mbak. Oh, dari Dari Cianjur. Cianjur. Coba cari Ya. aja. Coba cari aja influencer-influencer Cianjur. Kalau enggak, ketik aja di TikTok tuh Cianjur gitu apa yang muncul. Biasanya nanti ada beberapa orang yang oh ini tuh sering banget ngomongin Cianjur gitu. Kalau misalnya Cianjurnya nggak ada, karena Cianjur mungkin terlalu spesifik ya. Nanti mungkin daerahnya agak diperluas gitu, diperlebar yang sekitaran Cianjur gitu. Cianjur tuh daerah mana ya Pak namanya ya Pak? Kalau provinsinya Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat, nah mungkin bisa diambil yang lebih gede skopnya Jawa Barat, atau nanti diambil kayak kota tetangganya gitu. Jadi setidaknya yang masih deket-deket situ. Fokusnya sekali lagi belum langsung ke pembelian Pak memang. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung rame orang beli, tapi setidaknya orang ngerti, oh ternyata di Cianjur ada Koperasi Merah Putih yang jalan. Nah itu biasanya bisa narik orang-orang yang punya empati gede gitu terhadap penjual penjual lokal gitu. Karena kadang ada orang yang memang lebih suka jualan di warung bukan karena apa-apa, karena memang lebih suka mendukung giat-giat UMKM lokal juga seperti itu. Semoga cukup menjawab ya Pak Hendar. Nanti kalau butuh dibantu untuk prosesnya pas bikin konten ke influencer, nanti boleh ditanyakan lagi. Siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Hendar atas Sama-sama. pertanyaannya. Oke, Bu Rete, tadi berarti kalau ada teman-teman mau konsultasi, boleh mungkin lebih enaknya biar kebaca langsung case-nya by DM aja mungkin boleh gitu ya Bu Rete ya? By Boleh, DM boleh Instagram. banget. Oke. Sangat sangat disarankan untuk ini juga maksudnya yang memang udah benar-benar mau approach gitu. Jadi mau approach Hmm, influencer jadi aku ngerti kira-kira ini udah iya, benar apa belum gitu. iya. Karena kalau misalnya nanti kontaknya agak agak private gitu. Kami juga takutnya itu kurang etis gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung atau konsultasi kepada Bu Rete boleh melalui DM. Jadi nanti Bu Rete-nya kalau memang butuh komunikasi langsung mungkin nanti akan Bu Rete akan memberikan kontaknya secara pribadi ataupun nanti memang bisa di-solve melalui DM tersebut. Oke, Bu Rete. Selanjutnya ini ada yang bertanya langsung atas nama Muhammad Indra Kasbiarta. Bang Muhammad Indra, apakah ingin bertanya langsung? Kami berikan akses untuk bertanya langsung.
Apa Oke, suara saya sudah terdengar? sudah terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Indra dari Kota Bandung. Izin bertanya ke Bu Rete tentang bagaimana sih kolaborasi jangka panjang dari Kota Bandung, dari IBKP. Izin bertanya ke Bu Rete, pertama bagaimana sih kolaborasi jangka panjang dapat menciptakan brand loyalty yang lebih kuat? Dan yang kedua, bagaimana sih bisnis memastikan bahwa kampanye bersama influencer itu berdampak pada penjualan bukan hanya viral viral yang jangka pendek. Yang terakhir, apa sih resiko yang perlu diantisipasi kedua belah pihak dalam kolaborasi jangka panjang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, mohon maaf ini Bu Retenya lagi kayaknya sepertinya ada gangguan teknis. Nanti akan kita lanjutkan. Kami coba kontak kembali Bu Retenya. Mungkin Oh ada ya, gangguan teknis. Nanti akan diulang pertanyaannya. Jadi saya pengen oh, ingetin ke teman-teman semua untuk pertanyaannya boleh ditanyakan langsung dulu melalui kolom chat. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang terpilih, teman-teman boleh raise hand dulu. Jadi kalau misalnya nanti terpilih boleh bertanya langsung. Jadi jangan jangan raise hand dan jangan raise hand duluan tapi nanti pertanyaannya belum dikirim. Jadi kami bisa mengecek pertanyaannya apakah memang pantas dipertanyakan atau enggak. Dan juga jangan lupa mengisi absensi yang ada di kolom chat yang telah disediakan oleh panitia. Setelah mengisi absensi nanti teman-teman bisa ngecek sertifikatnya melalui link Google Drive yang telah dikirimkan oleh panitia ataupun melalui email yang telah dikirimkan nanti. Oke, Bu Rete, apakah sudah kembali bersama kami? Oke, Aman, oke. Kak. Nggak tahu tadi kenapa tiba-tiba kelempar. Sepertinya ada teknis ya. Oke, tadi Bang Muhammad Indra, eh, boleh diulang lagi pertanyaan Bang. Kepada Bang Indra oke, kami oke. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Indra dari Kota Bandung, seorang owner IP Cafe. Izin bertanya ke Bu Rete tentang bagaimana sih kolaborasi jangka panjang dapat menciptakan brand loyalty yang lebih kuat. Yang kedua, bagaimana sih bisnis memastikan bahwa kampanye bersama influencer berdampak pada penjualan bukan hanya viral yang berjangka pendek. Yang terakhir, apa sih risiko yang perlu Kemarin dia, diantisipasi nah, kedua belah pihak dalam kolaborasi jangka panjang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indra ya, Ya, namanya kalau nggak salah ini Indra. Oh ya, soalnya apa namanya Indra. tulisannya agak blur-blur gitu, jadi nggak kebaca. Terima kasih banyak Kak Indra. Ini soal kolaborasi jangka panjang ya kurang lebihnya. Em, Tadi kayak yang aku bilang sebenarnya sekarang kita kalau misalnya ngomongin dari sisi level bisnis kita dulu, sebenarnya untuk sekarang itu agak susah untuk cari KOL yang sifatnya itu jangka panjang banget kalau budget kita itu kecil. Kenapa? Karena ya ibaratnya kita nggak terlalu bisa mengikat dia kan, karena kan Betul. cara kita mengikat influencer tuh salah satunya kan dengan budget gitu. Kadang jadinya kalau nggak diikat dengan budget, akhirnya dia cepat lepas. Akhirnya dia misalnya dia ngepromosiin kafe kita, ngepromosiin juga kafe yang lain karena biasanya influencer tuh kan punya niche-nya sendiri. Jadi biasanya dia akan em, apa namanya? Dia akan cenderung ngepromosiin banyak kafe gitu. Sedangkan kita juga nggak bisa maksain juga gitu. Dia akan selalu setia sama si apa namanya? Si bisnis kita juga. Nah, sebenarnya tapi kita tuh bisa bikin gimana caranya biar influencer ini tuh loyal ke kita, yang akhirnya berdampak juga ke customer kita juga loyal gitu ke kita. Aku dulu pernah sebenarnya bukan jadi brand ambassador juga bukan, jadi KOL juga bukan. Aku simply karena aku suka banget sama sebuah kafe lah. Ada satu kafe yang aku suka dan aku selalu makan minum di sana kayak gitu. Nah, karena aku makan minum di sana, kadang tuh aku kayak sering di kayak misalnya satu baristanya tuh ngerti kayak kayak kemarin ya Kak gitu. Padahal sebenarnya itu gestur yang sangat kecil cuma kayak apal gitu. Terus jadinya kadang-kadang pas aku lagi nugas gitu tiba-tiba kayak dikasih gratis apa kayak gitu. Jadi kadang itu kan bikin kayak oh
Tauci ya kayak gitu hal-hal kecil yang aku akhirnya bikin aku secara sukarela tuh mempromosikan itu kayak gitu. Nah biasanya itu tuh nanti ada istilah kayak top up. Jadi kita misalnya sekali endorse terus ngerasa oh kayaknya dia oke nih sesuai sama brand karakter kita top up lagi sama kita kasih itu kita kasih benefit-benefit lain itu supaya influencernya tuh ngerasa ya walaupun yang endorse aku kafe banyak tapi sebenarnya deep down personally aku punya kafe favorit yaitu kafe ini gitu. Misalnya kafenya Kak Indra tuh jadi favoritnya dia. Nah, itu juga sebenarnya bisa berlaku nanti jadinya punya special treatment yang nggak cuma ke influencernya ini aja, tapi juga ke apa namanya ke target marketnya Kak Indra secara luas kayak gitu. Misalnya influencernya sering bilang di situ karena iya aku tuh seneng banget di sini karena baristanya tuh sangat sangat pengertian misalnya, terus akrab, terus seru, misalnya kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya lagi ini aku dikasih bonus kayak gitu. Nah, itu jangan cuma diperlakukan ke si influencer itu, tapi juga ke orang-orang lain yang datang. Akhirnya nanti biasanya tuh ngebentuk word of mouth. Jadi kayak diomongin lah kayak, oh aku mending di sini karena ini, di sini karena ini kayak gitu. Tapi sebenarnya overall kayak kemarin yang udah aku bilang, bisnis cafe itu emang gamesnya itu tuh bener-bener ada di produknya tempatnya udah harus memang tempatnya tuh harus misalnya tergantung ya kafenya Kak Indra tuh targetnya apa. Apakah dia yang cozy untuk nugas atau dia emang cozy untuk karaokean atau apa, nah itu tuh nanti yang memang dari awal justru harus difitin dulu kayak gitu, harus benar-benar clear kayak gitu sih Kak Indra. Jadi sebenarnya possible nggak sih untuk bikin kolaborasi yang jangka panjang sama influencer? Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma sekarang apalagi untuk kafe itu kayaknya tuh bukan tipe produk yang kita tuh kolaborasinya harus jangka panjang justru. Mungkin justru malah kita tuh apa namanya gonta-ganti karena misalnya target kita mahasiswa. Ya paling jangka panjangnya seberapa panjang sih mahasiswa kan akan lulus juga ya kayak gitu. Justru ada beberapa influencer yang harus tanda kutip selalu gonta-ganti. Beda lagi mungkin istilahnya sama brand ambassador ya. Nah kalau udah punya brand ambassador tuh enak karena dia emang kontraknya jangka panjang. Terus suka-suka kita mau kasih aturan apa. Biasanya kalau udah punya brand ambassador kita berhak untuk ngelarang dia untuk jadi atau nerima endorsan dari brand-brand lain, brand kompetitor lain kayak gitu. Jadi mungkin ke sana ya Kak Indra. Jadi yang pertama sebenarnya nggak harus yang sejangka panjang itu juga. Terus yang kedua secara apa benefit untuk influencernya itu bisa di apa sih namanya kayak dibikin spesial gitu selain dari bayaran uangnya. Terus yang ketiga treatment ke customernya juga harus oke gitu. Jadi biar banyak yang ngomongin. Oke, terima kasih Bu Rete atas itunya penjelasannya. Atur nuhun. Nuhun, sami-sami. Hatur nuhun Mas, hatur nuhun Kang Indra atas pertanyaannya tadi luar biasa. Selanjutnya nih Bu Rete, ada pertanyaan langsung juga dari Kak Aldi San Piero. Apakah Kak Aldi bisa open mic? Baik, terima kasih kamu Mulki ya. Mohon izin Mufli ya? berkata. Ya, Please. silakan. Oke, mohon izin berkata. Nah, ini terkait yang influencer versus media lokal. Untuk bisnis otomotif, saya pernah kolaborasi dengan salah satu influencer di Tasikmalaya ya. Tapi dari segi insight agak kurang maksimal. Nah, sekarang tuh mau coba influencer lagi. Tapi kebanyakan food blogger, nah nggak sepadan dong, nggak relevan buat bisnis otomotif. Apakah kolaborasi tetap bisa efektif jika temanya kita sesuaikan, meski influencernya tersebut tidak relevan dengan otomotif? Atau justru lebih baik memilih influencer yang kecil insight-nya, tapi punya komunitas kuat dan relevan? Dan bagaimana pandangan Ibu soal alternatif itu lain selain influencer, misalnya media lokal? Apakah secara efektivitas dan engagement lebih menjanjikan untuk bisnis otomotif seperti bengkel? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Aldi. Aduh, aku happy ya karena ternyata Kak Aldi itu udah banyak mencoba cara-cara marketing yang aneh-aneh juga gitu. Nah, yang pertama untuk influencer lokal itu sebenarnya kita bisa banget namanya cross gitu. Kayak misalnya kita otomotif tapi justru nyarinya food vlogger itu nggak masalah. Asalkan harus kita pastikan follower si food vlogger itu memang dia punya mobil gitu. Sebenarnya kan concern kita sekarang adalah nyari orang yang followersnya itu tuh pada punya mobil. Udah, fokusnya tuh di situ dulu aja. Karena mau insight-nya kayak gimana
gimana pun kalau ternyata dia menjangkau orang yang nggak ada mobil tuh yang susah menurut aku. Jadi sebenarnya bisa food vlogger tapi nanti misalnya satu dia itu nge-review makanan terus misalnya dia emang datangnya pakai mobil gitu terus misalnya dia ceritain ini tuh udah mobil aku pakai berjuang dari zaman apa gini 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 terus udah yang ini banget lah tapi kayak dia akhirnya tuh bilang kalau tapi ya aku masih seneng lah sama mobil ini aku juga sambil ngumpulin uang untuk cari mobil baru aku biasanya kalau ngerawat mobil aku tuh selalu di bengkel ini karena A B C dan D dan seterusnya jadi sebenarnya nggak masalah sama sekali untuk carinya food vlogger atau mungkin bahkan beauty influencer mungkin jadi beauty influencer tuh misalnya kita tuh juga perlu ngerti juga sih gini karena kadang kita mikirnya mobil berarti yang kita sasar cowok. Jangan-jangan justru yang perlu kita sasar tuh cewek, Mas. Jadi jangan-jangan tuh gini. Ini kalau kamu ke bengkel ini, kamu tuh udah nggak perlu apa-apa, kamu nggak perlu tahu apa, kamu tinggal serahin apa beres kayak gitu misalnya. Atau kayak cowok-cowok kalau mobil cewek kalian rusak bawa ke sini, atau sebaliknya cewek-cewek yang pada bawa mobil pada bilang "Kak, aku mau ngajak cowok aku minta tolong cowok aku untuk nganterin mobil aku ke bengkel ini kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kayak gitu. Jadi nggak harus selalu otomotif berarti oh berarti orang yang suka bengkel-bengkelan. Kadang nggak juga karena justru orang yang suka bengkel-bengkelan justru udah punya referensi bengkelnya masing-masing kayak gitu. Justru bingung nih kita. Nah, justru yang masih masih terbuka untuk pilihan tuh justru orang-orang yang mungkin nggak ngerti bengkel kayak gitu-gitu kan yang justru bisa kita target kayak gitu. Jadi apakah bisa kalau food vlogger? Menurut aku masih layak dicoba, tergantung mereka emang tipe followersnya itu yang kayak gimana. Pokoknya kan kita cari orang yang punya mobil kan kayak gitu. Kita juga bisa kan ada beberapa tier lagi tuh Mas. Jangan-jangan kita bukan nyari yang mobilnya nggak harus Pajero, HRV atau apa. Kita mah mobilnya yang penting mobil aja gitu misalnya atau ini itu ya. Udah berarti kita carinya yang misalnya influencernya food vlogger terus bilang siapa di sini yang mobilnya masih apa Brio tahun berapa atau pakai Avanza tahun berapa yang kayak gitu-gitu. Ini mobil gue udah nemenin dari kapan-kapan atau ini mobil Aing udah apa-apa yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus yang tahu bengkel-bengkelan. Tapi yang kedua pertanyaannya apakah bisa alternatif yang dia secara engagementnya kecil tapi dia punya komunitas kuat? Bisa, tapi biasanya itu jadinya lebih lambat. Kenapa? Karena kan asumsinya mereka bikin konten belum tentu juga dia kayak ya terus dia akan gencar ke komunitasnya itu lebih kayak afiliator mungkin ya lebih kayak agen justru nah mending justru malah pilihan yang pertama tadi nggak apa-apa cross section cross influencer tapi kita bisa pastiin kalau followers mereka itu tuh kemungkinan adalah orang-orang yang jadi target market kita kayak gitu Mas mungkin kalau dari pandangan aku itu ya semoga cukup menjawab tapi kalau misalnya pun mau coba yang tadi kayak media-media lokal itu juga menurutku bisa banget dicoba toh juga sebenarnya secara budget kan kecil-kecil ya gitu. Coba dicari aja biasanya di um, daerah mana di Tasik dan lain-lain mungkin juga harganya masih murah-murah kok kayak gitu. Oke, terima kasih tadi pertanyaan dari Bang Aldi tentang bengkel ya tadi ya. Selanjutnya nih Bu Rete ada yang ingin bertanya langsung dari Kak Leli Eliska. Kak Leli Eliska kami berikan akses untuk bertanya langsung. Baik, terima Oke. kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Leli Eliska, mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan aku juga merupakan bagian marketing and communication-nya kampus. Aku izin bertanya, di banyak kasus engagement influencer itu lokal sangat fluktuatif ya, dan sering dipengaruhi sama algoritma. Bagaimana brand kita itu bisa memastikan kolaborasi tidak tergantung pada keberuntungan algoritma? Apakah ada benchmark realistis yang bisa dipakai? Kemudian yang kedua, ketika kolaborasi itu berjalan buruk, siapa sih yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Dari brandkah yang salah memilih atau influencer yang tidak profesional? Dan bagaimana menentukan batasan tanggung jawab secara objektif? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Leli. Aduh, jadi ingat dulu aku juga uh, jadi orang media kampus gitu. Jadi memang harus banyak idenya ya, karena teman-teman media kampus di tempat lain biasanya kreatif-kreatif banget gitu. Mungkin aku coba kasih beberapa pandangan. Yang pertama, algoritma itu tuh berubah, tapi sebenarnya tidak mengubah karakter dasar media sosial sih Kak Leli. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu bingung sama algoritma. Kayak misalnya, oh ini berubah begini, berubah begitu. Aku dari dulu pakai tipe konten yang sama tuh rame-rame aja gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu pusing yang kayak gimana gimana. Konten yang sekarang viral di
di akun aku adalah konten yang sama yang aku upload 2 tahun lalu. Artinya sebenarnya nggak terjadi perubahan yang gimana-gimana, justru secara secara maturity, secara ke apa ya, ya secara akunku tuh sudah lebih mature dan justru konten itu jadi jauh lebih bisa diterima. Aku juga bertumbuh terus anyway kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau nanya algoritmanya kan berubah. Jadi gimana ini KOL-nya yang sesuai sama algoritma? Intinya nggak usah terlalu pusingin itu karena ketika kita mencari KOL, kita berarti sudah memutuskan influencer yang paling tepat, yang dia itu memang secara growth-nya bagus, secara apa namanya insight-nya apa namanya konsisten juga kayak gitu. Kalau kita masih bingung influencernya kayak oh kayaknya dia naik turun ya berarti jangan dipilih gitu kan. Tadi kan udah kita bahas juga jangan cari influencer yang bener-bener fluktuatif banget karena itu memang berarti untung-untungan dia belum bisa nge-unlock sebenarnya apa yang menjadi dasar fundamental kenapa dia itu viral dan strategi apa yang harus di-maintain kayak gitu. Jadi usahakan cari influencer yang eh, fluk nggak terlalu fluktuatif dan average-nya tuh masih oke gitu. Batas bawahnya tuh masih masih oke lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal apa namanya siapa yang bertanggung jawab gitu ketika sebuah konten itu tidak works gitu ya kurang lebih ya sebenarnya yang pegang tanggung jawab dua-duanya ya karena kita punya bagian kita sendiri dia juga punya apa namanya pegangan mereka sendiri. Nah tadi kenapa aku tulis juga persiapan yang harus kita matengin juga soal MOU. Karena di MOU itu tuh mengatur ini itu dan segala rupa. Kayak misalnya, aku sebagai influencer, aku nggak mau diatur kayak minimal harus follower, minimal harus dapat views berapa. Kalau nggak dapat views berapa, nggak dibayar. Atau kalau harus viewers segini nanti apa. Itu tuh kalau di kayak gituin justru cenderung nanti pakai cara-cara yang tanda kutip nggak halal ya kayak gitu kayak nanti jadinya di boost lah di apalah kayak gitu jadi sebenarnya kontennya ternyata nggak work secara baik kayak gitu. Jadi ya tanggung jawab keduanya dari kitanya bisa jadi salah milih juga, dianya juga mungkin kurang maksimal. Tapi sebenarnya kan dalam proses itu kan selalu ada bagian dari brand itu tuh bisa intervensi ya Kak. Kayak misalnya dia kan kita kan ada diatur tuh misalnya 2 kali revisi kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya kita punya tuh dari awal berarti briefnya harus pas dia bikin kita punya kesempatan untuk merevisi juga kayak gitu. Jadi menurut aku eh, selalu lebih banyak tempatkan evaluasinya tuh di kita, jangan di orang lain karena orang lain tuh nggak bisa kita kontrol, kita tuh bisa kita kontrol kayak gitu. Jadi daripada ini mah nggak rame gara-gara dia, wah itu kemungkinan kita jadinya nggak grow karena kita nggak bisa ngelihat apa yang keliru dari proses kita kemarin kayak gitu. Kalau aku lebih ngelihat apa ya berarti yang salah dari prosesnya kemarin kenapa bisa kayak gini. Tapi bisa juga learningnya adalah oh ternyata seharusnya aku nggak cari orang kayak dia karena dia ternyata tipe yang sering nunda-nunda misalnya atau kayak apa-apa ya udah itu jadi learning kita oh berarti influencernya jangan dia lagi atau kayak oh jangan cari yang tipenya kayak dia lagi karena nanti pasti hasilnya bakal sama kayak gitu. Semoga cukup menjawab ya Kak Leli. Oke, terima kasih Kak Leli atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan yang akan kita bacakan melalui kolom chat Bu Rete. Yang pertama itu dari Kak Siti. Halo Bu Rete, izin bertanya, apakah ada indikasi parameter untuk mengukur keberhasilan kolaborasi endorsement influencer yang kita udah lakukan itu berhasil atau belum? Dan kalau nggak berhasil atau nggak sesuai ekspektasi, apa yang kita lakukan? Hire influencer lain atau gimana? Ataukah kita melakukan evaluasi? Sip, terima kasih banyak Kak Siti. Jadi kan ada prosesnya itu tuh ibaratnya build, measure, learn. Jadi kita ngedevelop kolaborasinya, kita bikin kontennya, kita rilis, habis itu measure, kita ukur, habis itu kita pelajari, kita evaluasi. Entah hasilnya baik atau jelek, intinya kita evaluasi. Jadi itu muter gitu terus. Jadi benar, emang ada measurementnya, terus bisa kita tentukan juga, kita evaluasi apakah akan lanjut atau cari influencer lain, tapi nanti tergantung gimana measurementnya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya sebenarnya kita yang menentukan. Kalau aku biasanya pakainya adalah tujuannya kita mau ke awareness atau ke conversion. Nah, awareness biasanya aku tuh udah punya target. Misalnya kayak gini, aku pengen mempromosikan tadi ya kelasku yang kemarin itu. Nah, waktu itu tuh aku sebenarnya target itu untuk apa namanya masuk ke akun media lain dan waktu itu sebenarnya target aku tuh sebenarnya minimal tuh aku dapat 2000 likes itu sebenarnya menurutku udah cukup karena biasanya 2000 likes itu artinya at least konten itu biasanya udah kesebar ke sekitar 20 ribuan orang.
karena kan 500.000 doang ya, jadi sebenarnya 2.000 likes itu menurutku udah cukup banget. Bahkan waktu itu aku mikirnya aku dapat nggak dapat pembelian pun nggak masalah kayak gitu ya, satu dua tuh udah oke, ternyata aku dapatnya 5 pembelian kan kayak gitu. Jadi dari awal kita juga udah harus set up dari awal tujuan kita apa, makanya tujuannya apa dan butuh insight berapa baru kita cari influencernya kayak gitu. Jadi jangan dibalik, kita cari influencernya baru mikir, ini berarti influencer ini kira-kira bisa dapat berapa ya? Walaupun bisa kayak gitu juga sih, bisa juga kayak cari influencernya baru kita pikirin kira-kira dapat berapa. Tapi ada baiknya kita udah tahu dulu kita tuh sebenarnya target berapa engagement, baru kita cari oh influencer. Kalau kita mau targetnya 1 juta engagement ya berarti kita cari 3 influencer masing-masing 500.000 engagement, 250.000 engagement, 250.000 engagement kayak gitu. Terus nanti udah tuh kita kita measure, kita ukur indikatornya. Kalau awareness ya berarti dari views-nya atau tone komentarnya dan lain-lain. Kalau dari conversion ya kita hitung sales-nya. Misalnya kita udah ngasih kode diskon lewat si influencer ini. Artinya bayangan kita kalau dipromosikan sama dia, at least ada yang beli. Ternyata yang beli misalnya cuma 10, padahal kita targetnya 100 ya berarti gagal dong kayak gitu. Orang targetnya 100 kita dapatnya cuma 10% kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Evaluasi. Jangan sampai kayak tadi, maksudnya jangan sampai kita cuma gini doang evaluasinya. Oh ya udah berarti influencernya jelek. Nah, itu tuh kalau sampai kapanpun kita evaluasinya cuma kayak gitu, kita nanti ketemu influencer jelek lagi karena kita harus evaluasi dari awalnya, briefnya udah pas belum, cara kita menentukan apa namanya, cara kita menentukan influencernya udah benar belum, influencernya sendiri udah benar belum, kontennya udah tepat belum, terus tujuan kita dari awal tuh udah tepat belum, dan seterusnya. Nanti baru deh keluar hasilnya evaluasinya, antara kita cari alternatif influencer lain atau mungkin kita mengalokasikan budget kita untuk yang lain. Kayak waktu itu pas aku promosinya pakai si Jogja Info ini karena aku ngeliat dia works, aku pakai satu lagi waktu itu akun nasional kalau nggak salah, pakainya Aureceh, tapi kayaknya untuk ini yang lain kayak gitu. Jadi evaluasi itu bisa menentukan antara kita cari influencer baru atau mungkin kita justru nggak pakai influencer karena mungkin ngerasa oh kayaknya belum siap deh aku pakai influencer karena aku belum ngerti gimana caranya, terus dialihkan ke yang lain misalnya untuk ads atau yang lainnya. Begitu, semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih Bu Rete tadi pertanyaan dari Kak Siti. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Ahmad Baihaki. Melihat sekarang kan tingginya tingkat kepercayaan konsumen terhadap influencer lokal. Menurut Kakak, menurut Kakak mengapa kalau kita membangun kolaborasi kemitraan jangka panjang dengan beberapa influencer lokal yang spesifik, itu seringkali lebih efektif dibandingkan kita melakukan kampanye satu kali dalam hal penghasilan berkelanjutan? Dan pembentukan loyalitas brand yang kuat, dan bagaimana strategi yang paling efektif dan relevan untuk kita dapat mempertahankan kolaborasi tersebut agar tetap dinamis dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Oke, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya kenapa yang influencer-influencer kecil itu tuh justru hasilnya lebih bagus, sebenarnya bisa dipaham. Sebenarnya statistiknya udah banyak banget. Salah satunya tuh gini, kita tuh kalau dengerin rekomendasi dari temen, itu tuh lebih percaya sebenarnya daripada kalau yang rekomendasi itu orang yang nggak kita kenal. Sekalipun kayak orang itu terkenal kayak gitu. Itu kenapa kita cenderung lebih percaya ke nano influencer. Salah satunya yaitu kayak, karena kalau kita follow influencer padahal dia belum terkenal banget tuh kan artinya kita percaya banget dong. Dia belum terkenal aja kita tuh udah follow kayak gitu. Itu kenapa biasanya endorse di level nano itu tuh bisa lebih works kayak gitu. Kalau ditanya gimana caranya supaya lebih efisien dan jangka panjang, sebenarnya tadi udah aku jawab juga ya gimana caranya. Ada beberapa influencer yang memang kita nggak perlu kolaborasi jangka panjang gitu, khususnya untuk brand-brand yang memang dia itu target marketnya spesifik. Jadi ketika orangnya bertumbuh terus, kita jadi udah nggak relevan sama orang itu. Jadi sebenarnya bisa jadi kita tuh bisa mengganti terus sih influencer kita. Apalagi kita masih bisnis kecil. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu dipikirin kayak oh aku harus cari brand ambassador kah atau apa, itu gamenya brand-brand yang udah gede. Kita yang masih kecil tuh sekarang lebih fokus ke justru jangka pendek dulu aja. Karena kalau udah mikirin jangka panjang itu kan mahal ya. Terus nanti takutnya kita udah keluarin kos, kita udah mikirin yang sangat berat. Tapi ternyata gagal, kita nanti jadinya capek. Mending kecil-kecil dulu, tapi target
bulanan, tercapai, baru nanti kita pikirkan jangka panjangnya kayak gimana. Jadi itu sih mungkin Kak untuk sekarang, makanya aku sangat sarankan sekarang pakainya nano influencer sama KOL media lokal dulu. Nanti kalau kita udah bisa melewati tahap ini, baru kita nanti naik level ke bagian kolaborasi-kolaborasi mungkin yang lebih mahal dan lebih jangka panjang gitu. Mungkin itu yang bisa aku jawab kamu, Fli. Oke, terima kasih Bu Reti atas jawabannya. Luar biasa, tadi 6 pertanyaan sudah dibacakan dan telah dijawab dengan sangat lengkap gitu kan. Ilmunya itu nggak hanya untuk teman-teman yang bertanya, tapi juga teman-teman yang lain dan juga khususnya untuk Indibi Sumatera karena Bu Reti jujur, kami di Indibi Sumatera juga tiap bulan kami mencari KOL ataupun influencer yang bekerja sama untuk membantu pemasaran Indibis dan itu cukup sulit juga kami lakukan dan dari materi-materi tadi itu sangat insightful, memberikan banyak feedback juga ke kami tentang bagaimana mengevaluasi ini untuk influencer ini, KOL ini apakah memang efektif ataupun belum gitu ya. Nah, aku ingin ingetin lagi ke teman-teman semua, jangan lupa untuk follow akun Indibi Sumatera, baik itu Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Dan mengisi link absensi, teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah disediakan panitia. Di situ nanti di akhirnya setelah mengisi absensi, teman-teman bisa ngecek Google Drive, sertifikat ataupun melalui email teman-teman semua. Oke. Dan Kini jangan hadir lupa juga sebuah solusi teman-teman nanti untuk Anda pebisnis yang berani. Oke. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua nanti bisa tonton kembali rekaman video webinar kita melalui YouTube Indibi Sumatera. Jadi teman-teman yang pengen tahu beberapa poin-poin tertentu dan pengen untuk nge-pause-nya untuk mencatatnya lebih lengkap lagi, boleh nanti cek ke YouTube-nya Indibi Sumatera. Oke, di akhir acara ini kita akan mendengarkan. Oke, Bu Retenya mungkin lagi ada gangguan ya teman-teman. Nanti di akhir acara nanti akan kita dengarkan sama-sama closing statement dari Bu Rete, kata-kata semangat yang akan diberikan untuk kita semua, khususnya teman-teman yang sebagai pelaku usaha dan juga usahanya yang menengah ataupun menengah ke bawah agar memang lebih semangat lagi. Apakah Bu Rete sudah ready? Tadi sempat keluar bentar ya. Oke. Iya betul, nggak tahu Oke. nih, lagi mendung jadi kurang bagus sinyalnya. Oke, terima Oke. kasih banyak kamu Fli, terima kasih banyak juga teman-teman yang udah berdedikasi dari kemarin dan hari ini mendengarkan aku ngomong terus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga bisa bertemu di kesempatan-kesempatan lain. Bisa ikuti Instagram dan semua sosial medianya Indibis kalau misalnya mau mengikuti kelas-kelas lain karena denger-dengar sih bakal banyak banget kelas-kelas lain juga seputar digital marketing. Jadi menurutku sangat worth it untuk diikutin. Nah, mungkin kalau misalnya mau menanyakan yang sangat spesifik soal sosial media, karena memang kebetulan expertise aku sangat spesifik ya ke sosial media. Jadi kalau nanya marketplace dan lain-lain, mohon maaf aku kurang tahu. Tapi kalau misalnya mau nanya soal sosial media, boleh banget bisa ke lab konten. Bentar, aku bantu tulis di sini atau Kak Ola kalau ada di sini boleh dibantu untuk drop nama Instagram lab konten ya. Tadi ada yang nanya ini berbayar atau enggak. Kalau cuma nanya di DM doang nggak berbayar dan selalu aku jawab. Jadi tadi untuk khususnya untuk teman-teman yang udah mau coba untuk approach influencer, boleh untuk nge-approach dulu ke DM supaya aku bisa mengevaluasi kira-kira udah tepat atau belum influencer yang dipilih, briefnya kayak gimana dan lain-lain. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisnisnya semakin lancar, nggak capek-capek buat belajar karena salah satu modal paling besar yang kita punya sekarang adalah modal nekat dan modal mau belajar. Mohon maaf kalau selama 2 hari ini banyak salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga sehat semua, kakak-kakak, teman-teman yang ada di sini, bisnisnya lancar, kaya raya, jaya di darat, laut, dan udara. Terima kasih banyak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rete atas semua ilmunya yang telah disampaikan. Luar biasa, pasti sangat berpengaruh terhadap kita pribadi dan juga bisnis kita. Aku pengen bacain nih untuk tadi pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah Kak Hendar Kusmayadi, yang kedua Kak Ahmad Bayaki, yang ketiga Kak Muhammad Indra Hasbiarta, dan yang terakhir adalah Kak Leli Eliska. Oke, teman-teman boleh kirimkan format format pemenangnya, format nomor HP, e-wallet, dan sebagainya kepada panitia.
Baiklah, itu saja untuk webinar kita hari ini. Semoga teman-teman dapat ilmunya dan bisa diterapkan kepada bisnis kita semua ataupun bisnis kita yang akan datang yang sedang kita rintis. Semoga teman-teman benar-benar mendapatkan berkah dari acara kita pada sore hari ini. Dan jika ingin menonton rekamannya, boleh mengunjungi YouTube Indibis Sumatera. Oke, demikian itu saja dari saya Mufli dan teman-teman Indibis. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini hadir sebuah solusi untuk Anda pebisnis yang berani dan mempunyai mimpi besar.